biasanya kita menyarankan ada beberapa produk material yang V-ready yang kita bisa bikin, kita desain tetap tampaknya cantik tapi harganya bagus dan meningkatkan value rumahnya itu sendiri. Karena V-ready bisa kita bantu untuk zero waste. Halo semua, kembali lagi bersama podcast A345. Kali ini kita punya kedatangan tamu spesial. Ini kayaknya kita baru pertama yang perempuan ya Mas ya, selama sekian episode ini. Mungkin selamanya Mas. Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir mungkin. Iya, dengan Ibu Reni dari V-ready ya Bu ya. Ya, siang Pak, Ya, makasih loh saya udah diundangin meskipun saya cewek. Iya, sebelum kita mulai kita akan menyampaikan terima kasih kepada sponsor yang sudah mensupport studio kami yang baru. Ada V-ready yang kali ini hadir, kemudian ada Demix, Nauf, Jaya Mulia Rooster, Java Dwipa Lighting, Basilo Furniture, Vania Interior Furnishing, Carpet Furbo Tessera, dan LB Entertainment. Terima kasih banyak Bu ya sudah hadir. Sama-sama Pak. Jadi ini kita pengen tahu nih Bu, apa V-ready itu apa? Monggo dimulai ya. Oke, Kenapa namanya V-ready? Ya. V-ready itu artinya green Pak. Oh, green. Bahasa apa itu? Kayaknya bahasa Latin kali ya. Nggak tahu. Itu kenapa lambangnya Bahasa pohon Latin. ya? Pohon 3. Makanya kenapa lambangnya pohon 3? Itu ceritanya gini. Kita foundernya V-ready. Ibu Ren sendiri? Bukan. Oh, bukan. Pak Herwin. saya bukan foundernya Pak. Cuman penerusnya foundernya aja. Nah, foundernya itu dari beberapa, foundernya V-ready kan ada beberapa orang. Nah, itu mereka tuh sangat concern terhadap green. Terhadap bagaimana dampaknya lingkungan ke depan. Mereka waktu itu tahun 2000 kita mulai starting 2016. Mulai PT-nya pokoknya mulai starting itu kita 2016. Mulainya di Jakarta Pak. Jadi kita produk kita harus yang sustainable, yang bisa green. Kenapa sustainable? Karena produk-produk V-ready ini dari recycle. Ya, jadi kita recycle apa Bu? Recycle timber dan recycle polimer, khususnya HDPE. Nah, kenapa recycle? Ya karena kita juga concern hutan kita semakin lama semakin habis ya Pak ya. Padahal kebutuhan kita akan kayu itu tetap dan mungkin bertambah dengan semakin banyaknya pembangunan dan ya kan. Dan kita kan gimana pun tetap aja sih kepengin warnanya kayak kayu, modelnya kayak kayu. Dan di satu sisi kayu yang benar-benar kuat seperti kayu kayak ulin itu kan semakin susah ya Pak ya. Ulin kan salah satu aset negara yang dilindungin. Ya kan? Nah, itu jadi kita juga di satu sisi kayak misalnya kayak termite rayap. Sekarang kan semakin ganas ya. Jadi ya gitulah Pak. Jadi akhirnya ya kita bikin jenis yang baru. Makanya itu kita bisa bilang V-ready adalah new wood. New wood. Ini new wood. Ini maaf import atau semua lokal? Kita untuk saat ini masih import. Kita harap di tahun-tahun ke depan itu kita udah bisa bikin pabrik. Soalnya kemarin ini kita kena kendala COVID. Maaf, ini yang import apanya? Mesin atau raw material atau? Raw materialnya kita maksudnya dalam bentuk kita masih import dalam bentuk V-ready-nya. Jadi balok-baloknya ini mesti import semua. Kita teknologinya dari Australia, prinsipal kita masih Australia. Ya. Jadi kita secara teknologi segala macam itu dari Australia. Tapi sudah TKDN. Kita lagi usahain ya Pak. TKDN kita dalam proses TKDN. Ya karena sekarang kan harus ya Pak ya komponen lokalnya. Ya karena itu kita rencana sih bikin pabrik di Indonesia. Ini contoh yang bisa dilihat oleh teman-teman pendengar setiap podcast 345. Ini material V-ready nih. Background kita ini.
Ya. Ini seri apa, Bu? Oh, kalau ini kita Viridi ini kita khusus outdoor ya Pak ya. Kebetulan di sini dipakai untuk indoor. Jadi outdoor material. Jadi kelebihannya kita memang outdoor. Ini serial screen cladding. Oke. Jadi kalau ini outdoor, Bu, sebetulnya kalau dipakai untuk eksterior, kena sinar matahari sama air hujan langsung nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah Pak. Memang kita desain khusus untuk itu. Tanpa coating lagi? Nggak perlu, Treatment Pak. lagi? Nggak perlu. Jadi kelebihannya kita finish product. Jadi Bapak terima, Bapak udah tinggal pasang, nggak usah ngecat lagi, nggak usah UV protection lagi, semua sudah. Yang lebih ini lagi Pak. Kalau ini enggak, Bu, kayak berapa tahun dia bisa pudar atau enggak bisa pudar? Enggak, kita garansinya sih 10 tahun ya Pak ya. Mungkin Bapak pakai Viridi 10 tahun udah bosen, udah pengen ganti kali. Ganti yang lain ininya. Iya, moga-moga saya yang lain. Ada ya produk yang lain. Karena tiap tahun kan udah ganti Pak. Iya. Modelnya kan ganti terus. Iya. Kalau ini kalau boleh tahu komponennya berapa persen wood, berapa persen yang non wood? Kita woodnya sekitar 60% Pak. Makanya produk kita itu bisa diukir Pak. Okay. Tapi nggak dimakan rayap itu ya? Enggak. Meskipun 60% ya. Rayapnya nggak kuat kayaknya. Giginya Iya betul. Giginya nggak kuat Pak. Ini kayak kita bikin asbak nih Pak. Iya. Ya jadi akhirnya ya habis gini mungkin jualan merchandise. Ini yang menarik, begitu dipotong nih semua materialnya sama Bu ya. Iya. Betul. Tidak perlu enggak hanya di permukaan. Betul. Karena saya pernah ada pengalaman project yang harus ada finishing lagi dan ternyata kebetulan sedang apes, dapat orang finishingnya kurang bagus gitu. Jadi barang yang mahal jadi tidak kelihatan mahal lagi karena kesalahan di finishing. Nah, kalau ini kan enak nih. Semua satu homogen ya kita sebutnya. Bisa digrafir Pak. Pak Carlson mau kasih nama juga bisa. Atau mungkin Pak Andi Rahman mau kasih nama bisa Pak. Sungguh kan bisa. Berarti custom Bu ya? Kalau kayak ukiran ini berarti dia custom ya? CNC berarti ya? Laser ini ya? Enggak, ini CNC. dipahat Pak. Oh, dipahat. Dipahat Pak Andi. Ini kita pahat. Soalnya ini menunjukkan bahwa dia masih kayu juga. Dalamnya. Dipahat, itu dipahat terus sama dia dipahat tangan. Mungkin bisa di zoom Mas. Ini bisa sedetail ini gitu. Yang zoomnya manual Mas, jadi sampean maju. Tangan gini. Tapi ini kalau ngelihat beratnya ini kayak kayu ulin ya, berat. Iya, kayak solid. Ya. Solid Pak. Oke. Kalau untuk ini Bu, untuk full deck, apakah perlu komponen lain lagi? Ya, untuk kita kalau pasang rangkanya kita pakai aluminium Pak. Itu dari VDD juga atau boleh dari vendor? Boleh, terserah. Harus aluminium Bu? Kita speknya kita aluminium. Kita nggak nyaranin kayu ya Pak ya. Karena kalau kayu nanti bawahnya hancur duluan. Ya kecuali kayu ulin itu Bu ya. Iya. Kayu. Tapi kalau kita sih suggest-nya bawahnya tuh aluminium karena aluminium nggak gampang karat Pak. Tapi yang ketebalan gitu ya. Ya tebalnya 1,2 mili. Atau kalau enggak rangka besi untuk yang bagian-bagian kayak filter itu harus rangka besi Pak. Karena bukan tutup ya, aluminiumnya enggak. Iya, maksudnya besi bisa kan? Bisa. Bisa. Besi berapa? Holo gitu. Biasanya kita holo 40 ya. Ini juga ini kan Bu, kalau sebetulnya juga bisa berkembang buat furniture outdoor gitu ya. Bisa Bu, banget ya? Pak. Betul. Mungkin abis ini Pak Andi ada ide. boleh Pak. Kita sering sih bikin untuk furniture outdoor. Iya. Boleh lah nanti kita collab. Boleh. Kita buat nama baru Viridi Furniture ya. Boleh Pak. Boleh banget. Boleh banget Pak. Dipasang di plafon? Bisa Bu ya? Bisa. Kita plafon yang tadi ini Bu ya. Ini kalau yang ini tipenya kita yang ini kita mesti kayak kayu ya. Ini mesti kayak kayu tapi ini indoor. Oh itu indoor. Ya, jadi buat finishing dinding juga. Plafon kayak lamber siring berarti Mas ya. Iya, plafon atap. Iya. Kapan kita bisa tahu barang ini untuk outdoor atau indoor atau gimana?
Nanti Iya, salah Pak. pasang soalnya. Iya. Biasanya kelihatan Pak. Kalau yang outdoor itu dari ketebalannya Pak. Oh. Ketebalannya kayak gini, ini kan ketebalannya kelihatan Pak Itu ya. pasti outdoor. Ini pasti outdoor. Ketebalannya, terus sama biasanya material yang dipakai jenisnya beda ya. Oke. Kalau yang itu, ini kita semi outdoor masih oke lah ya, asal nggak kena matahari langsung ya. Tapi ini cakep loh Pak kalau dipasang. Bagus. Harganya juga bagus kayaknya. Aduh Pak, jangan gitu dong. Harganya Viridi itu nggak mahal Pak. Cuma interesting. Cuma challenging. Challenging untuk membuat menjadi lebih ya affordable lah. Sebetulnya affordable kalau soalnya gini Pak. Teman-teman yang kita punya klien juga ya yang di perumahan itu kan price sensitive Pak, bisa pakai Viridi. Jadi kan sebetulnya affordable Pak. Ya. Itu juga yang poin penting dan menarik sih Bu, karena kan sebetulnya kita kan kadang juga punya klien developer ya Mas ya. Nah kan kadang mereka juga sebetulnya looks kan juga untuk rumah-rumah yang tipe bagus itu kan mereka tetap pengen looksnya memang bagus itu ya, agak kelihatan material murah gitu loh Bu. Dan ini menurut saya bagaimana Ibu, harganya seperti apa Bu? Nah gini, yang jadi challenge itu tantangan ya Pak ya. Kalau developer yang rumah mewah itu mestinya oke aja. Kalau yang menengah gitu Bu, yang menengah seperti yang kayak Ruchiga. Rumah kecil itu Pak. Nah itu biasanya kita menyarankan ada beberapa produk material yang Viridi yang kita bisa bikin, kita desain tetap tampaknya cantik tapi harganya bagus dan meningkatkan value rumahnya itu sendiri. Karena Viridi bisa kita bantu untuk zero waste. Seperti apa itu? Gini, kita panjangnya kan 3 meter, 3,45 Pak. Seperti yang Bapak pegang ini. Yang ini nih, yang kecil kan. Tapi ini kan bisa dibikin modelnya kan tergantung kreativitas dari teman-teman arsitek ya, dari Pak Andi gitu. Mungkin Pak Andi gini udah mikir bikin apa ini. Ini warnanya kan warnanya bisa customize ya. Mau warna apa gitu bisa kita bantu. Nah dari sini kan panjang 3,45. Kalau rumah-rumah kecil itu mungkin tingginya nggak sampai 3 meter kan Pak. Biasanya kan ya. Nah itu bisa kita sesuaikan untuk mainan untuk itunya mungkin dibagi 2. Satu ya kan terus bisa dipakai jadi ini kan harganya mungkin sekitar nggak sampai 300.000 Pak kayak ginian. Jadi bisa dibikin di model yang kayak apa didesain. Nah kalau saya suruh desain saya rada bingung, nanti Bapak bingung kalau saya yang desain kurang canggih Pak. Nah itu mungkin didesain gimana dengan penggunaannya diminimize jadi bisa lebih cost efektif. Biasanya digituin Pak. Dan ini banyak yang pakai untuk itu. Ini ada alat khusus nggak untuk produk-produk Viridi ini atau tukang biasa juga bisa? Seperti apa alat tukang kayu? Itu alat tukang kayu. Alat tukang kayu. Jadi nggak perlu tools khusus ya? Nggak perlu. Gini langsung pasang aja skrup gitu ya? Iya, maksudnya gampang Pak. Gampang ya? Buat tukang sih saya nggak bisa. Apalagi saya Pak bingung. Dan ini sebetulnya juga mirip ini Bu ya, kayak interior ya Mas ya. Kayak gini-gini nanti kan bisa ditursir ya Mas ya. Bisa ditursir gitu ya. Oh iya. Maksudnya bisa. disamarkan bisa, ya. Bisa Pak. Atau mungkin nggak prosesnya scratch ditursir itu benerin kecil-kecil itu bisa. Bisa. Kalau yang untuk yang sanded tipe sanded gini lebih enak lagi Pak. Solid soalnya tipenya yang kasar ini, yang ini kan nggak ada apa ya lap dekoratifnya. Ini Bapak tinggal amplas kalau ini. Loh, diamplas warnanya tetap ya, nggak putih gitu nggak ya. Diamplas. Terus kan. Jadi ini diamplas pun tetap seperti itu Bu. Warnanya seperti itu. Kalau yang model gini ya Pak. Model gini. Jangan yang model gini nanti jebol. Kalau ini sebetulnya warna apa Bu? Warna apa? Itu warnanya dark brown Pak. Kita seri dark brown, gelap walnut dark brown.
Kalau walnut agak coklat gitu kan ini. Ya. Ini dark brown ya. Dark brown walnut, Pak. Nah, ini kita ada yang ukurannya macam-macam, Pak. Ada yang besar, kecil. Terus kalau mungkin misalnya bapak-bapak ini mau bikin rumah yang warnanya sama semua, bisa kita bikinin. Jadi dari decking sampai kisi-kisinya, sampai wall claddingnya, custom ya. Satu warna gitu. Satu tone bisa. Kita bisa. Sampai ke handle-handlenya, sampai ke engselnya juga bisa. Bisa, nanti dicatin. Saya catin, Pak. Bisa. Nggak ada nggak bisa, Pak. Bisa. Ini kalau lebih challenging lagi, Bu. Proyek pemerintah ini, Bu. Masuk nggak, Bu? Masuk nggak, Mas, kayak gini, Mas? Saya nggak tahu. Belum TKDN belum bisa. Ya, Ya, syarat belum awalnya ada. sih itu, Bu, TKDN itu sih. Lainnya apa ya? Ya kalau misalkan speknya memang mengharuskan seperti itu, looknya kayu begitu. Lah itu kalau misalkan dengan bandingin dengan kayu gitu, dari sisi harga, dari sisi apa namanya pengolahan material gitu, gimana? Kayu kalau kalau kita ngomong kayu itu kita mau yang mana dulu deh. Soalnya kalau kita mau bandingin ulin yang bener-bener real ulin, bukan Spanyol ya, itu pasti kita lebih murah. Oke. Kalau sama Spanyolan ya, saya juga nggak bisa bandingin, Pak. Kalau sama Spanyolan itu nggak bisa ngomong kalau itu. Ya kalau tergantung lagi yang mau ulinnya. Kayu itu kan ada macam-macam jenisnya dan yang kayak Jati juga, Pak. Jatinya yang mana dulu? Kalau jati yang benar-benar jati yang tebal, jati muda. Jati muda mungkin kita masih hampir sama ya. Jati muda ya. Soalnya itu juga ada grade-grade-nya juga. Iya. Kadang-kadang bilang kan lebih murah, tapi terang ya ini kan saya juga lebih ke nggak tahu. jati ya, Mas ya. Iya. Kalau yang terang ini. Ya jati yang kualitas A lah katakanlah gitulah, bagus gitulah. Jadi kan Hampir sama lah. hampir sama ya. Hampir sama. Artinya kalau misalkan ini pengolahan ke apa namanya ke bangunannya lebih gampang, orang mungkin cenderung beli ini ya kalau harganya sama kan gitu kan. Iya sih, beberapa teman-teman saya yang interior yang biasa pakai kayu udah mulai pakai sih. Enaknya ini sudah nggak ada maintenance Iya, lagi nggak ada dibanding maintenance. kayu. Kayu kadang kan repotnya tuh kita itu dipanggil untuk maintenance, dicarikan solusi. Ini gimana nih kayunya sudah mulai ganti warna, sudah mulai apa kan kadang. Waduh. Sebetulnya ini masalahnya ya kalau mulai susut kayak gitu, Iya. karena kan alami soalnya. Ini mulai susut nggak, Bu? Masih ada, Pak. Oh masih ada. Makanya saya jujur, Pak. Iya. Gak mungkin semua barang tuh nggak ada yang mulai susut tuh nggak mungkin, Ya. Pak. Cuman berapa persen? Ya, kayak gitu berapa kan, persennya itu ada. Apalagi yang outdoor ya. Ya, Pasti lebih pasti ada ada. mulai susut. Apalagi hawanya kayak sekarang ini, Pak. Panasnya. Ekstrim Wah, ya. Bu. Iya, Ekstrim terus. ekstrim dinginnya sekali. juga. Pasti ada. Kalau tentang tadi ya TKDN, setahu saya banyak cara sih, Bu, untuk menjadi TKDN gitu. Bisa jadi raw materialnya, bisa jadi SDM-nya juga bisa diperhitungkan, bisa jadi raw materialnya. Jadi banyak aspek gitu sih. Jadi kalau memang material ini potensi bagus gitu ya untuk sustainably pengganti kayu, itu mungkin bisa cari cara biar masuk TKDN. Iya, betul, Bu. Sebetulnya sih sebelum ke sini tadi saya lagi ngurusin TKDN sih, Pak. Oh, Kita sudah. Berarti percuma tadi saya ngomong ya. Enggak lah, Pak. Terima kasih masukannya. Tapi enggak, maksudnya saya ngomongin gini supaya ya siapa tahu yang ada yang dengar bahwa Firidi udah lagi proses nih. Ya, kita memang lagi proses untuk TKDN. Hopefully ya tahun cepat. ini Besok. Ya, secepatnya. Katanya orangnya sih cepat bakal. Tapi ya saya amat sangat mengharap cepat. Cepat diproses lah. Ya memang sih kita memang ya siapa nggak kepingin masuk IKN, Pak ya. Iya. Kalau untuk bangunan cagar budaya gitu masuk nggak ini, Bu ya? Kan apa kadang cagar budaya itu kayu gitu ya, full kayu gitu. Lantai kayu, terus kolom kayu gitu kan, yang expose gitu ya. Gitu ya. Bisa masuk nggak gini ya? Saya terus pernah nggak ada proyek bangunan cagar budaya? Belum pernah ada yang nawarin, Pak. Kalau ada yang nawarin saya mau aja. Ayo mau. Boleh. Boleh Pak. Kalau cagar budaya boleh juga. Belum ada, soalnya sampai saat ini belum ada yang nawarin saya untuk cagar budaya, Pak. Setahu saya cagar budaya itu
very sensitif ya. Iya. betul. Artinya yang bukan kelas A ya, betul, yang masih kelas bisa A. diganti asal looknya sama gitu kan. Karena dia gitu. Tapi kalau yang A kan dia harus itu kan, harus material yang sama seperti ya? yang sama, material yang sama gitu. Ya enggak, belum ini. Bu, kalau tadi kan Ibu bilang jujur ya. Selama ini kalau boleh tahu ya, sharing ada komplain atau apa enggak dari klien-klien sehingga kita bisa belajar dari situ. Kalau dibilang nggak pernah komplain, bohong saya, Pak. Pasti ada. Karena Ibu jujur, saya percaya sih, Bu. Pasti ada, Pak. Ada. Pasti Komplainnya ada. tentang apa sih, Bu? Iya, biasanya apa, Bu? Tentang apa? Biasanya gini, kita tuh biasanya yang jadi masalah itu tiba-tiba kayak gini nih, yang sering tuh kalau kita pasang decking nih, Pak. Pasang decking, terus yang jadi sering masalah, decking itu kita kan ada namanya muai susut ya. Pasti kita kasih gap. Backing untuk di luar nih, outdoor. Ya, kita bicara decking outdoor ya. Pasti ada gapnya kan. Decking ini ada gap. Nah, seringkali gapnya ini bisa besar. Kenapa? Biasanya itu either pemasangannya. Nah, kembali lagi kan. Kadang-kadang orang kalau kita dari aplikatornya kita kadang banyak sering tuh bilang nggak mau. Ya tukangnya bisa nih, tapi ternyata meskipun kita edukasi, udah kita ajarin segala macam, namanya tukangnya kadang-kadang lebih pinter. Ketawa sering, pengalamannya sama ya Pak, lebih pinter gitu. Nah, kayak kita kan ada aksesoris yang harus dipakai. Nah itu sama mereka suka di-delete Pak. Jadi kejadiannya itu, jadi seringkali kita dalam lapangan ya, seringkali udah gitu bilang, wah material yang salah gini. Padahal sebetulnya yang salah sering kejadian itu pemasangannya ngawur Pak. Nah itu yang efeknya bilang seakan-akan materialnya yang salah. Pasti teman-teman di merek lain juga mengalami hal yang sama lah. Ya bukan menyalahkan sih, enggak. Tapi ya memang kenyataannya begitu Pak. Iya, maksudnya kita juga refleksi buat teman-teman arsitek juga. Jadi kalaupun material apapun itu tetap harus kita pelajari bagaimana cara pasang, dan kalau memang itu bawaannya si produk, ya pakailah bawaannya si produk ya. Kalau enggak kita jadinya ngakal-ngakalin dan terjadilah miscommunication dan saling menyalahkan. Yang satu nyalahkan tukangnya, yang satu nyalahkan barangnya. Iya, kayak saya sering di lapangan terutama untuk decking tuh sering tukangnya itu kan kita ada yang namanya locking clip, plastic clip, ada starting clip. Starting clip sama locking clipnya pada nggak dipasang semua karena tukangnya merasa nggak perlu. Dibawa nggak Bu? Nggak bawa sih. Locking clipnya sama starting clipnya pada nggak dipasang. Saya bingung. Saya dapat laporan, ini gini. Dicek ke sana, Bu, locking clipnya sama starting clipnya nggak dipasang semua. Goyang semua. Lah iyalah gimana? Ya itu yang kejadiannya kita ya Pak ya, sering yang saya temuin di lapangan nggak bisa maksimal ya karena itu. Itu ada ini nggak Bu, kayak supervisi nggak dari Viridi? Kita awal-awal itu selalu kalau standarnya Viridi ya Pak ya, meskipun mau pasang sendiri atau gimana, kita selalu supervisi. Ada yang ngecek. Ada gitu. Kita yang kasih supervisi, ngajarin ini. Tapi kadang-kadang namanya berjalan dengan waktu ya Pak ya. Mungkin waktu mereka kita kasih itu awalnya biasanya. Nah waktu selesainya kadang-kadang kan kita nggak diinfo juga, apalagi yang kalau biasanya cuma gitu aja gitu, nggak perlu. Terus ya udah gitu, tinggal tunggu telepon biasanya. Tapi ketika kita menentukan spesifikasi ini, misalnya ini ya, terus apakah nanti dari Viridi akan tetap meng-guidance kita kan ya? Ini pasangannya harus pakai ini atau cuma lepas? Biasanya gini Pak, kalau kita dari Viridi ya Pak ya, kita kalau misalnya Bapak ada gambar. Ada gambar kasih ke kita, nah terus kita kan spekin ya. Nah itu biasanya kita diskusi Pak, ini mau dipasangnya kayak apa nih? Soalnya saya juga penawarannya itu biasanya kan kita kasih penawaran kan juga harus tahu toh. Gimana cara masangnya, dan biasanya arsitek kan kadang-kadang juga nggak mau modelnya yang sama. Ini harus gini. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita diskusi, kita open for discussion, dan kita juga belajar Pak. Misalnya ada yang kayak minta sistemnya nggak mau kelihatan ada bracket, terus mau yang kayak modelnya tuh
melayang gitu atau ininya gimana. Nah, itu kita bisa diskusi untuk itu. Kita selalu diskusi dan diskusi untuk itu. Iya, soalnya saya dulu pernah ada pengalaman, bukan VDD sih. Jadi kita sudah kasih gambar ya, terus ya dia hanya memberikan sesuai gambar gitu. Kita tidak dikasih masukan kalau pool deck begini tuh perlu ada material lagi di sini endingnya. Dan di sini tuh ternyata perlu ada sambungannya lagi. Nah, gitu tuh kita nggak dikasih tahu. Dan kita kan sebagai arsitek jadinya sebetulnya salah juga gitu loh, karena ketidaktahuan kita juga sebetulnya. Nah, mungkin kalau Viridi bisa mensuplai itu ya tentu baik sih buat kita para arsitek gitu ya. Kita biasanya kita kasih gambar kerja juga kok Pak. Jadi enak tuh. Siap. Jadi kita sama-sama shop drawing. Apa namanya? Shop drawing. Kita kasih juga supaya nggak sama-sama bingung Pak. Ya, kayak aluminium itu kan pasti ngasih shop drawing bahwa ya harga segitu tuh ya ini ada barangnya segini. Sip, bagus Bu. Ya, karena itu juga penting buat waktu di lapangan aplikasi ya Mas. Ya. Supaya optimal tadi. Iya. Jadi kapan nih kita Viridi Furniture? Saya boleh Pak. Boleh. Kapan ini? Tinggal mau tunggu saya gambarnya. Kita coba di sekretariat IAI Jatim. Viridi Furniture. Oke Bu. Boleh. Buat ini. Boleh. Satu lah buat. Gitu ya. Boleh. Udah Pak, sama Viridi. Siapa tahu sayembara lagi Pak. Iya. boleh kita bikin sayembara lagi. Kalau enggak ini waste-nya jadi ini Viridi pin, di pin IAI dan. Boleh Pak, nanti saya kirimin materialnya Pak Arsen yang desain. Bisa. Ya. Oke, ini waktu membatasi kita. Mungkin ada closing statement. Iya, mungkin ada closing statement dari Viridi untuk audiens. Saya terima kasih banyak udah diundang ke sini sama ya, saya belajar banyak dari Pak Andi, Pak Carlsen, juga Pak Dedi. Pak Doni. Sorry Pak, baru kenal Pak. Kok Pak Andi udah kenal sama Pak? Saya juga sering salah kok manggil dia, kadang Herman. Ya, saya thank you banget udah di sini. Kita dari Viridi, kita ini support untuk bekerja sama, kita open terbuka untuk mungkin ada ide-ide yang bisa masukan-masukan untuk kita untuk pengembangannya Viridi ke depan. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Reni sekali terima lagi. Kasih banyak Pak. Sebelum kami tutup, terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah mensupport studio kami yang baru. Ya, Viridi, Demix, Nauf, Jaya Mulia Rooster, Java Dupa Lighting, Basilo Furniture, Vania Interior Furnishing, Carpet Furbo Tessera, dan LB Entertainment. Ya, itu dari kami di sesi episode kali ini. Tunggu episode berikutnya dari podcast A345. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.